Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam channel Setia Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Ya, alhamdulillah. Jadi materi kita pada hari ini sudah berada di tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi anak-anakku, setelah melihat penjelasan melalui video kali ini, diharapkan mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha ada beragam dan budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Jadi peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara saksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakan dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Nah, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Ada keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo bacalah teks berikut. Jadi keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. 1. Bahasa daerah. Jadi setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Jadi perhatikan contohnya. Nah, ini contoh dari keragaman bahasa daerah ya. Jadi keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Rumah adat. Jadi hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi perhatikan gambar dan bentuknya ya. Jadi rumah Aceh, jadi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara itu namanya rumah Bolon, dan seterusnya. Tinggal kalian perhatikan provinsi dan nama rumahnya. Ini ada Jawa Timur rumah Joglo Situbondo. Untuk Kalimantan Barat ada rumah Panjang, Kalimantan Tengah rumah Betang, Kalimantan Selatan rumah Banjar Bubugan Tinggi, rumah Lamin dari Kalimantan Timur, rumah Baloy dari Kalimantan Utara, rumah Tongkonan Sulawesi Selatan, rumah Mandar atau Boyang Sulawesi Barat, dan rumah adat Buton Malige. Nah, rumah adat berikutnya ini ada Sulawesi Tengah itu rumah Tambi, Gorontalo rumah Dulo Hupa, Sulawesi Utara rumah Pewaris. Nah, dan selanjutnya ya sampai di Papua itu rumah Honai. Untuk pakaian adat, jadi pakaian adat tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Nah, beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi Ule Balang dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi perhatikan nama dan asalnya, dan ini adalah contoh gambarnya. Jadi yang kedua Bundo Kanduang dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi ini nama pakaian adatnya.
adat dari Sumatera Utara itu Ulos, Kepulauan Riau itu Teluk Belanga, Sumatera Selatan Esan Gede, Riau itu pakaian adat Melayu. Kemudian dari Jambi itu Melayu Jambi, Provinsi Bangka Belitung pakaian adat Paksian, Melayu Bengkulu dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Tulang Bawang dari Provinsi Lampung. Adatnya dari Banten itu pakaian adat Pangsi, jadi perhatikan gambarnya. Jakarta pakaian adat Betawi, Kebaya Sunda dari Jawa Barat, dan Kesatria Ageng dari daerah istimewa Yogyakarta. Pakaian adat dari Kebaya Jawa Tengah, Pesaan Jawa Timur, Safari dari Bali, pakaian adat suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Timur itu pakaian adatnya, ini gambarnya. Kemudian King Bibinge dan King Baba dari Provinsi Kalimantan Barat, Upak Nyamu dari Provinsi Kalimantan Tengah, Ta'a dan Sape Sapak dari Provinsi Kalimantan Utara. Ya ini ya, Lipak Sakbe Mandar dari Sulawesi Barat. Kemudian kalau dari Sulawesi Selatan itu baju bodo. Ya, diperhatikan nama pakaian adat dan asalnya. Nah, berikutnya adalah kesenian daerah. Jadi setiap daerah juga memiliki beragam kesenian daerah ya. Setiap suku bangsa memiliki kesenian. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Jadi ini tari-tariannya dari daerah yang ada di Indonesia. Jadi kalau dari daerah Nangroce Darussalam itu ada 2, Tari Saman dan Tari Sedati. Provinsi Sumatera Utara ada 3, Tari Serampang 12, Tari Baluse dan Tari Tortor. Kemudian dari Sumatera Barat itu Tari Pirin dan Tari Padung. Provinsi Riau Tari Joget Lambak dan Tari Makan Siri. Kepulauan Riau Tari Tandak. Jambi itu Tari Rantak Kudo, Tari Sekapur Siri dan Tari Selampir 8. Sumatera Selatan Tari Tanggai, Tari Putri Bekhusek. Kemudian Bangka Belitung Tari Campak. Provinsi Bengkulu Tari Andung. Ya, ini macam-macam tari sesuai dengan asal provinsinya. Ini Sulawesi. Kemudian untuk Sulawesi Selatan itu ada Tari Pakarena. Papua Barat Tari Selamat Datang dan tari untuk Provinsi Papua Tari Perang Papua. Jadi itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Namun demikian masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Nah, berikutnya jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dan lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris itu pertanian dalam arti luas. Jadi ini pertanian dan perkebunan, peternakan, kemudian perikanan. Nah, perhutanan, pertambangan. Ya, demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kebersihan, gunakan masker jika keluar dari rumah. Ingat untuk menyelesaikan tugas tepat waktu untuk melatih kedisiplinan kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.